kita meneliti tidak satu pun pernah ada presiden di negara di dunia ini jadi tersangka. Apalagi dalam perkara ecek-ecek seperti ini. Kalau mau melanggar hukum nggak dihukum jadi presiden, ada hak imunitas. Nah sekarang, kenapa Pak Roy kasusnya dilakukan penyidikan? Karena sudah dihentikan oleh kepolisian, tapi masih ngoceh, masih ribut. Masih memperolok-olok segala macam, menghina. Dia nggak memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden 10 tahun. Pak Jokowi itu adalah ayah dari wakil presiden. Nah, terus legal standingnya sebagai apa? UGM aja mengatakan bahwa itu asli, nggak ada masalah. Nah, terus tadi kalau teman-teman mengatakan ini kritik nggak bisa, karena kalau di dalam lembaga kepresidenan ya, yang kita alami waktu Zainal Ma'arif menghina Pak SBY, ya, yang terjadi itu sadar itu Zainal Ma'arif, sehingga dia langsung minta maaf. Walaupun proses dituntut percobaan gitu. Nah saya sih sebenarnya dari awal itu saya pikir, waduh saya ini kalau ribut dengan Mas Roy Suryo semua ini udah lewat masa-masa saya ribut gitu. Kita ingin menjadi negarawan ketika berdebat ini nggak perlu saling teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, saling tunjuk-tunjuk gitu. Kita berbicara tentang Mas. Selamat malam Bang Farhat. Selamat malam. Pembela kaum lemah bersama Farhat Abbas, Rizali dan Zakaria Irawan. Bang, Iya. Tidak ada ujungnya, tapi kan Mabes Polri sudah menyatakan keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Mungkin proses sudah naik ke penyidikan. Bagi saya itu adalah mereka itu kena prank. Ada orang yang pura-pura ngasih data seolah-olah Pak Jokowi seperti itu. Akhirnya mereka sebagai ahli atas barang yang tidak asli. Tapi dia memaksakan bahwa barang tidak asli itu adalah punya Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi punya barang asli. Masa ada orang yang tidak punya legal standing kemudian menuduh Pak Jokowi ijazah palsu? Tapi silakan buktikan Pak Jokowi. Dan kalau Pak Jokowi jujur, kami maafkan. Apaan itu? Betul nggak? Ya. Nah kemudian Pak Jokowi diam aja, ya udah. Kamu melanggar hukum, persoalan kamu bukan dengan Pak Jokowi tapi dengan hukum. Ngerempetlah ke klien kami Pak Paiman, Profesor. Katanya Pak Profesor Paiman yang membuat di Jalan Pramuka, di toko Pramuka, mencetak ijazah palsu buat Pak Jokowi. Marah, datang minta maaf, ternyata minta uang. Ya udah dilaporkanlah pencemaran nama baik, penyebar kebencian, fitnah, berita bohong, dan pemerasan. Sudah diperiksa. Nah, tinggal minta segera dipanggil secara saksi dan dinaikin status jadi tersangka, kemudian diproses hukum. Oke, saya ulas tentang tesis saya yang judulnya status hukum presiden sebagai pelapor terlapor. Dalam kasus Zainal Ma'arif dulu pernah 2008 bahwa Presiden SBY dihina. Kemudian diproses, Zainal Ma'arif minta maaf. Nah, beda sama Roy Suryo, kamu minta maaf Roy. Oh nggak mau, ngapain minta maaf sama yang punya ijazah palsu? Yang palsu siapa? Kamu yang menciptakan kepalsuan seolah-olah nyata, padahal tidak ada kepalsuan di sini gitu. Dia ditanya mana ijazah asli, mana ijazah asli juga. Pak Jokowi katanya datang membawa laporan tanpa ijazah asli. Dari mana dia tahu? Bagaimana bisa naik penyidikan ke tersangka kalau tidak ada ijazah asli? Dan itu pasti disita. Oke, kemudian karena Pak Jokowi adalah seorang mantan presiden, kalau mantan presiden itu ya punya hak istimewa dalam konstitusi. Boleh mengangkat menteri, boleh mengangkat panglima TNI, memberhentikan sebagai panglima tertinggi, bisa memberi dalam yudikatif, memberi gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi maupun pengampunan. Yang sifatnya memberi penghargaan, gelar, tanda jasa kepada warga negara Indonesia. Nah, di sini hak imunitas dan prerogatif presiden itu tidak usah diragukan, disangsikan lagi. Ketika presiden dinyatakan tidak terbukti ijazah palsu, udah jangan diolok-olok seperti Roy Suryo dan kawan-kawan mengolok-olok Presiden Jokowi. Karena Pak Jokowi ini selain mantan presiden 2 periode, beliau adalah ayah dari wakil presiden. Ya, jadi memang melekat. Bahkan seorang presiden itu dilindungi, mau kemana aja, sampai anak cucunya. Pas Pampres namanya. Grup A buat presiden, grup B buat wakil presiden. Kenapa bisa begitu? Ya berbeda, mereka tidak sama di depan hukum dan pemerintahan. Kenapa? Karena mereka takut diculik, takut dibunuh, takut diproses. Takut juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang bisa merusak jabatan tersebut.
Nah, makanya mereka dilindungi, dijaga gitu. Jadi jangan percaya bahwa Pak Jokowi itu melakukan hal itu, karena seorang tidak mungkin dia melakukan hal itu. Nah, kemudian kita lihat menyangkut waktu, tempus maupun lokus tempat kejadian juga di mana. Akhirnya semua menggugat, melaporkan pidana Pak Jokowi. Nah, akhirnya turun gununglah Farhad Abbas bersama Profesor Paiman. Mereka semua, guys, kita gugat, kita laporkan semua. Nah, ini babak baru gitu. Karena dari keterangan ahli dan keterangan pemeriksaan 50 saksi dengan 12 TKP, ternyata mereka meneliti tanpa ada surat penelitian dan persetujuan penelitian. Mereka membandingkan bukan dengan data asli, tapi data orang, bahkan data palsu juga gitu. Nah, sehingga terciptalah opini-opini yang ingin membodohi rakyat Indonesia, yang membuat seolah-olah ada berita. Kalau orang biasa melakukan hal seperti ini mungkin biasa-biasa saja, tapi kan dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa, ya. Bukan membesarkan ilmunya, tapi mengecilkan presiden, mengecilkan keluarga presiden, mengecilkan UGM, mengecilkan menteri pendidikan, mengecilkan Kapolri, mengecilkan Kabar Eskrim, mengecilkan Direktur Pidum, semua dikecilkan. Ketika hadir di gelar khusus perkara laporan pengaduan mereka, yang ada apa? Mempermalukan Profesor Paiman. Dibilanglah Profesor Paiman ini menggelapkan Alphard, menggelapkan segala macam. Kemudian dipecat dan lain sebagainya. Nah, dampak dari pemberitaan ini, Pak Profesor Paiman juga berdampak pada nama baik, kehormatan dan keluarganya. Nah, olehnya itu Profesor menggugat seluruh yang terikat di sini termasuk Profesor Egy Sujana dan minta juga kepada tergugat lainnya agar majelis hakim pertama menyatakan mereka melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak boleh lagi mengulangi perbuatan itu. Kemudian menyatakan surat penghentian penyelidikan yang diterbitkan oleh Kabar Eskrim Kapolri itu sah, berkekuatan hukum, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Kemudian merehabilitasi kembali nama baik penggugat maupun tergugat dua, Bapak Presiden Joko Widodo yang dipermalu-malukan gitu ya. Kita berharap Pak Joko Widodo bisa juga hadir dalam persidangan nanti gitu, agar terlihat keseriusan bahwa kepalsuan akan hilang dan musnah dengan fakta yang disodorkan oleh Pak Jokowi. Jadi serba salah kalau beliau pegang begini, dibilang kalau yang asli itu diginiin, kalau yang palsu diginiin, itu kan menghina banget itu. Ini narasi yang buruk yang disampaikan atau orang yang sekolah untuk memburuk-burukan Pak Jokowi. Kita lawan, kita hajar dan pidanakan. Tapi kan Bentor sendiri, kalau kayak Bentor ya, dia juga udah. Bentor udah KO. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi dia berstatement di suatu podcast. Dia bukan di substansinya, bukan dia minta, itu juga teman dia. Intinya udah dialah. Itu kan silahkan aja. Nanti silahkan ngomong Pak Bentor ya di kantor polisi ya. Silahkan ngomong. Oke, tapi kalau dia bilang pemerasan pasti nggak kurang dari 20, malah naik loh 100 juta. Itu 15-nya udah banyak banget kan. Kecuali 25.000 mungkin. Kenapa nggak 250.000 kan? Ini kan sebanyak itu. Terus juga dari pihaknya kuasa hukumnya si Egy Sujana juga substansi untuk menggugat dia apa sih dari benang merah? Kan mereka melakukan pengaduannya itu kan tidak terbukti dan dihentikan. Kemudian mereka sudah rugi kan? Perbuatan melawan hukum itu ada, yang perbuatan yang merugikan orang lain. Ya, emang nggak boleh digugat. Kalau kita berkejek-kejek orang aja kan, makanya hati-hati. Karena mulut badan binasa. Karena mulut harta ludes. Ini kita bikin ludes hartanya nih. Tapi substansi Bang Farah sendiri beda sih? Kau nggak usah nanya substansi. Saya ini pengacaranya Pak Paiman, gitu, paham? Tanya Pak Paiman kenapa sakit tuh. Kita kan pengacara gitu. Emang kau pikir Farhad Abbas pribadi yang menggugat? Ini Pak Profesor Paiman yang dihina, dipermalukan, difitnah, diperas, sudah membuat laporan pidana. Itu kan bisa, ya kan? Masa orang udah dibolehkan melapor, menggugat, kenapa, apa hubungannya? Iyalah dia, coba bapakmu itu Pak Profesor Paiman terus dianggap palsu semua dokternya. Apa kalian nggak marah? Gitu. Jadi Bang Farah sebagai kuasa hukum Bang Paiman tetap iya, bukan Farhad Abbas yang pergi gugat mereka, Profesor Paiman. Bingung gue tadi dulu, kok kayak gue nggak bisa jawab. Ternyata kalian nggak ngerti ya pertanyaan. Malam dia kok gitu Bang. Ya kan kuasa hukumnya Bang Paiman dia bilang apa sih tujuan dari si Egy Sujana itu digugat itu. Siapa yang nanya gitu? Ya, kuasa hukum dari Egy Sujana. Biar kapok, biar tobat, menghujat. Mereka katanya tidak boleh berbohong di depan Tuhan.
Jadi mereka sebagai wakil Tuhan yang untuk menghukum orang yang berbohong di dunia. Loh, siapa yang berbohong? Kalian yang ngeprank orang seolah-olah ada pembohong. Gitu. Padahal bukan berita besar, tapi kalian yang membesar-besarkan berita kecil dan mengecil-ngecilkan orang besar. Nah itu, simpel kok. Kalau orang bodoh, orang biasa, jelekin orang biasa, ini orang hebat. Nah, untung ketemu Farhad Abbas, ya kan? Kalau Farhad Abbas langsung dilibas semuanya. Bang, melihat dari sisi hukum dulu bang, kan udah naik penyidikan, abang melihatnya gimana sih bang? Apakah nanti juga ada kayak baju warna bang? Ini tidak hanya penyidikan, tapi pendidikan buat mereka. Jadi karena biar dididik gitu. Kalau tidak dididik secara etika moral gitu, ngaku-ngaku UGM ngapain gitu? UGM nggak boleh ngelanggar hukum, ya nggak? Orang UGM itu rendah hati, menghormati, memuliakan, menghargai hak asasi, bukan memperolok kayak berandalan gitu, ya kan? Pak Jokowi udah pensiun bukannya berterima kasih. Pak Jokowi itu 10 tahun loh memerintah negeri ini gitu. Anaknya wakil presiden, berarti rakyat masih percaya sama Pak Jokowi. Kenapa takut? Pak Jokowi terpilih presiden lagi nanti kalau dihapus boleh jadi presiden seumur hidup, mau, ya kan? Takut? Ya nggak takut, kalau masyarakat masih cinta jadi mungkin dia akan terpilih lagi kan, kira-kira seperti itu. Ya sekarang kalau bisa pilih Farhad Abbas saja ya nanti 2029. Bang, itu bang, maksudnya proses sudah naik ya bang, berarti gimana? Apakah nanti ada yang bisa jadi masuk di pengadilan apa gimana nih bang? Yang semua masuk semua. Pasti masuk. Tahu nggak, kalian ini melawan alat negara yang namanya lembaga kepresidenan. Berarti dia melawan presiden, mantan presiden, wakil presiden gitu. Dia ngelawan negara ini, bukan pribadi. Paham? Jadi dipastikan masuk, negara yang mengajar dia ini, bukan antara, kalau perdatanya itu pribadi-pribadi. Tapi kalau pidana udah tahu kan, jaksa itu anak buahnya siapa? Anak buahnya hukum. Berarti kalau ada yang mengganggu hukum, ya berarti jaksa yang bekerja. Begitu polisi, bukan anak buah Jokowi. Termasuk Pak Jokowi melanggar hukum diproses. Wiyoto Suryo, Egy Sujana melanggar hukum diproses. Nggak ada alasan sakit, karena kalian menyakitkan. Tidak ada alasan pembuktian, karena mereka kalian nggak punya bukti. Bayangkan kalau saya datang ke rumahnya Egy Sujana, Egy, kamu bawa cewek masuk ya, gitu. Terus buktikan, gitu. Yang penting minta maaf ya, kan. Terus ceweknya nggak ada. Kalaupun ada itu istrinya. Tapi kan narasi yang kita ciptakan seolah-olah membawa perempuan. Padahal perempuan itu ada istrinya sah. Nah, kayak ini juga ijazah itu ada sah. Kenapa saya katakan sah? Karena pemilik legal standing dalam hal ini UGM menyatakan sah. Sekarang kalau kamu masuk ke rumah saya, yang punya rumah bilang ini sah, dia punya rumah, ini sertifikatnya. Terus enggak dulu yang punya rumah yang ini bukan ini ya. Ini rumah ini sertifikatnya diperiksa sama polisi. Terus kalian teriakin orang maling. Ditanya mana buktinya, suruh dia membuktikan. Nah, begitu dibuktikan, naik penyidikan masih ngejek lagi. Polisi menjadikan sertifikat palsu sebagai bukti sehingga jadi tersangka kami semua. Kan nggak seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Jadi mereka melakukan pembodohan. Mereka adalah korban prank, tapi mau ngeprank masyarakat. Tapi kan terakhir Pak Jokowi atau mantan presiden sudah berstatement bahwa ini sudah ditangani oleh berpihak wajib untuk diproses, dan sini ada langkah politik. Nah, saya sudah melihat air mata kesedihan dan ketakutan mereka, sehingga saya berusaha menyenangkan mereka dengan cara-cara minta maaf lah sama Pak Jokowi gitu. Mudah-mudahan Pak Jokowi punya sikap seperti Pak SBY memaafkan Zainal Ma'arif dulu. Nama apa aja? Itu kalau beliau mau ya. Tapi kalau Pak Jokowi udah bilang tetap proses gimana? Ya itu kan bentuk orang yang sabar menghadapi orang-orang brutal. Ya harusnya mereka makin Pak Doi bilang hukum makin berani, makin nekat gitu. Mereka adalah orang-orang nekat. Ini motivasi ekonomi. Pasti ada orang di belakang, faktor ekonomi gitu. Makanya bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Tapi abang nggak setuju kalau langsung ditunjuk ijazah juga nggak boleh juga ya kan? Udah ditunjukin ijazahnya, tetap dia bilang itu palsu katanya. Dicontoh fotonya orang digini-giniin kan? Ijazahnya nggak pakai foto aja bisa kok. Yang penting ada cap jempol kan? Gitu. Dia bilang jempolnya beda, jempol orang nggak bisa. Gitu. Tapi
Tapi kalau yang soal pramuka gimana Bang? Tanggapannya dikit. Ya kan sudah kita laporin. Kalau misalnya kita yang membuat ijazah palsu maupun mencetak itu, ya ngapain kita laporin? Tinggal minta maaf aja kan, tinggal meluruskan. Tapi kalau memang tidak palsu, dituduh memalsukan bagaimana? Dia nuduh orang ini memalsukan, dia nggak punya bukti. Kemudian UGM bilang ini ijazah asli, terus dia nggak bisa ngelaporin. Kenapa dia nggak laporin UGM yang memalsukan ijazah? Kenapa dia nggak memalsukan orang yang dia tuduh itu? Nanti kan ada pasal 22317 laporan balik atas laporan palsu. Oke? Oke, terakhir Bang, untuk Abang datang kemarin ada apa dipanggil ada? Oh, ditanya bukti dulu, bukti yang mana, apa, kalimat transitnya ada, pembicaranya apa, hujatan itu apa. Pokoknya saya aja melihatnya saya takut gitu. Gimana mereka yang sudah jadi tersangka pasti takut sekali, ya kan? Yang dilawan ini presiden loh, gila. Presiden itu bisa melindungi rakyat Indonesia, bisa memimpin perang, ya, kebal hukum, tiba-tiba dilawan sama dia. Tahu nggak? Dilawannya itu bukan ngelawan berantem, ngelawan dengan hukum. Nggak usah pakai rakyat kecil pun menang, diwakili oleh jaksa saja belum tentu bisa menang, apalagi presiden. Gila, nekat ini orang nekat. Oke, tapi kuasa hukumnya bilang dia udah warga negara Indonesia lagi Bang, bukan? Siapa? Di pengacara dari Rasuro bilang bahwa dia udah balik ke warga negara biasa lah karena bukan presiden lagi. Dia bapaknya presiden, wakil presiden. Paham nggak? Mereka nggak ngerti itu. Kalau yang dokter-dokter yang tokoh-tokoh itu ketika ketemu saya nih tesis para tabas status hukum presiden, ya biasa itu, ya kan? Melanggar hukum aja nggak apa-apa kok presiden, selama tidak korupsi. Banyak salah-salah presiden lewat Mampang juga apa berlawanan busway boleh. Yang penting kalau ketabrakan tanggung sendiri kan, betul nggak? Tapi walaupun boleh kan nggak ada juga presiden mau kan, betul nggak? Nah itu contoh. Jangan kalian merasa Farhad ini ngomong sembarangan kan? Nah, tidak mungkin presiden membuat atau melakukan sembarangan. Nah mereka presidennya baik-baik dihajar terus. Ini kasihan karena polos-polos. Sabar Pak Jokowi ini, gitu. Tapi sabarnya ada batasnya. Dari dulu apa aja pasti dijelekin Pak Jokowi. Tapi kata Pak Jokowi, siapa yang tertawa belakangan? Wah, gitu kan? Dia yang tertawa. Siapa yang menangis terakhir? Gitu. Ada Rai Suryo. Isinya nanti Pak. Semua, gitu ya. Udah, sebagiannya udah. Ada yang udah minta tolong, minta jangan diekspos, jangan minta maaf, semua ada. Udah masuk dalam agenda saya di situ. Tapi nanti saya sampaikan. Nanti kalau di pengadilan ketemu Pak Jokowi, saya, Pak ini yang minta maaf itu diampuni apa enggak gitu kan. Bisa jadi sih Pak Jokowi itu kan punya hak prerogatif untuk memberi pengampunan kan, amnesti. Siapa tahu dia bilang dia manusia biasa ya, siapa tahu. Tapi kalau Pak Profesor Paiman nggak marah ya, masukin tangkap gaspol katanya gitu kan.